Bu, Yo bang. lagi rame masalah ini, Bu. Dosen adab, Pak Dr. Zubair, Hah? tahu isunya? Belum. Jadi dia ngisi kuliah di semester 1 kalau nggak salah tentang ilmu kalam. Nah, kemudian ngomongin lah masalah teologi, syariah, Oh iya iya yang Mu'tazilah, ya, yang di Bincang Syariah ya. ya di bidang syariah. Nah itu ada ini karena kan Pikon ya dia ya. Pikon itu pakai Zoom. Hmm. Jadi ada mahasiswa lah kaget mungkin ya kagetan. Kemudian diviralkan. Menurut lu sebagai direktur Nggak ada itu. lembaga pers Nggak ini ada. gimana? Sebagai alumni Ya filsafat. sebagai mahasiswa filsafat gitu. Ini gimana sih problem problem sekarang tuh? Apa? Ya gimana perkuliahan sekarang tuh Piajung tuh beresiko. Kasihan kan dosen diviralin kayak gitu harus klarifikasi kan. Kalau gue mah biasa aja sih. Mahasiswanya aja lebay gitu kan kira-kira. Iya. Kagetan. Nah menurut lo gimana? Bener loh, lebay aja. Ah. Masih. Ya tapi dosen juga perlu menyesuaikan lah bang. Ya. Ini layak untuk diomongin di depan publik atau enggak? Nah. Nggak mungkin dong kita ngomongin Mu'tazilah di kampung-kampung gitu kan. Iya betul. Tapi kan posisinya juga itu sebenarnya kan ruang kuliah, Bu, ruang kelas. Cuma ruang kelas yang itu transisinya itu ada ke ruang publik gitu. Iya. Gimana tuh, Bu? Ini kan ruang kelas bebas dong, ada mimbar akademik, Iya, ruang bebas akademis, kan. ya Lo bebas. bebas mau ngapain aja. Selagi bisa dipertanggungjawabkan Betul. secara akademis, nggak ada soal. Nah maksudnya itu kan sekarang medium yang tadi ya kelas fisik gitu ya. Sekarang jadi kelas virtual yang dimungkinkan orang bisa apalagi kecepatan teknologi kan. Nah, Iya. gimana tuh menurut lo bijaknya sekarang bagi mahasiswa, bagi dosen? Rumit memang bang. Lo harus bisa dong jawab sebagai tuh kan bagaimana ya, gue kasih apa ke pemateri NDP coba kalau digituin lebih parah pemateri NDP rata-rata. Itu makanya kan abang kalau isi NDP menyesuaikan, nggak mungkin melihat pasarnya dulu kan bang. Nah masalahnya nggak tahu ya dosen yang bersangkutan mungkin menganggap itu seluruhnya orang-orang secara memang orang-orang akademis, tapi kan nggak tahu cara berpikir orang kan beda-beda. Nah, Tapi menanggapi itu nggak ada soal sih bang. Maksudku statement apapun jika berlandaskan keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan, nggak peduli ya. Maksud nggak perlu khawatir lah. Abang belum pernah viral kan? aku menghindari dunia viral makanya kan aku dijaga kan pikiran-pikiran liar itu kan banyak sebenarnya. Iya. Cuma pikiran liar biasanya kan di warung kopi. Bahkan kalau ngisi NDP juga kan gua lirik sini mana nih yang gunain HP gitu kira-kira. Kan ngeri juga kalau gua lagi ngisi NDP kan dipotong-potong gitu loh. Nah maksud gua tuh lo punya solusi gak sih atau saran atau ya tadi catatannya apa dari fenomena ini? Dosennya, mahasiswanya, dan gurunya gitu kira-kira. Sebenarnya apa ya? Ada beberapa kasus yang mediumnya nggak ada soal, Bang. Sekalipun offline. Cerita siapa ya yang di Cianjur kalau nggak salah, dan dia anaknya MUI pulang lapor bapaknya karena menjelek-jelekan Islam kondisinya. Dan itu forum offline, dia niat pulang untuk lapor, nggak tahu cerita siapa, aku lupa. Nah maksudku kan bukan mediumnya, tapi memang orang yang menerima ini yang belum siap menerima itu. Maksudku setiap orang belum siap menerima hal baru lah bang. Nabi aja Apalagi nerima, semester 1 gitu. Nabi aja bang, nerima wahyu aja kaget kan dia. Apalagi orang-orang biasa kayak kita nerima ilmu baru. Tapi sampai menggigil kan. Sampai menggigil, turun kan? Ya ayyuhal mudassir kan? Dan ya itu hal baru bagi Nabi. Apalagi ini transisi dari SMA ke kuliah. Kuliah yang notabene ya. Bacaannya LKS. Ya dari doktriner ke apa bang? Ke wacana kritis. Iya gitu kan. Dan
hal biasa, kaget. Kita awal-awal juga kaget ketika ngomongin memudahkan Islam gitu kan. Tapi bagi kita itu maksud gua tuh dalam kapasitas kita itu omongan kan biasa aja kan? Biasa aja bagi kita, Pak. Iya. Apa yang aneh dari omongan Pak Zubair? Kan nggak ada. Ya kan bagi kita, Bang. Ah. Setiap kepala kan punya makna masing-masing. Bagi kita di anjingin biasa aja, tapi orang lain tersinggung. Yatim lu kan beberapa orang tersinggung, tapi bagi kita yang yatim, ya emang yatim, lantas apa? Yatim angkatan berapa? Ya itu kan contoh, nggak perlu Bukan, diperpanjang. lo yatim angkatan berapa? 19, Pak. Gue yatim angkatan, sama kita ya angkatan ya, beda bulan. Beda bulan. Beda bulan. Kita yatim angkatan Aku 19. semester 1, abang masuk semester 2. Jadi intinya gue nggak ngomong substansi ya. Bosan kan ngomongin Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah gitu ya. Maksud gue tuh ya itu masih bisa ya di pertarungan akademiknya seru lah ya. Jika maka gitu dan sebagainya. Tapi maksud gue tuh ada hal yang nggak bisa dibaca oleh mahasiswa. Artinya kan gini, gue pernah kaget tuh, cara ngajarnya Pak Zainul Kamal. Iya. Ya, Pak Zainul Kamal itu yang paling identik dari dia adalah kebagaimanaan dirinya mampu memposisikan diri menjadi bagian dari golongan yang sedang dijelaskan. Ngejelasin Syiah, dia jadi Syiah. Ngejelasin Mu'tazilah, dia jadi Mu'tazilah. Jadi dia mencoba untuk masuk ke dunia mereka. Iya. Gitu. Kan jarang orang seperti itu kan? Jarang. Saya bisa kan begini. Ini gue sedikit insight ya. Pengalaman gue ke Pak Zainul Kamal. Ketika ngomongin masalah Khawarij, dalam pandangan kita Khawarij itu kan golongan yang awal mula radikalisme Islam, ya, di mana dia mencoba untuk mengkafirkan orang, gitu kan, bikin silogisme, bukan di mana dari awalnya malam yahidullah mau kaitan ke kafirun kira-kira. Nah, tahu kan dia itu mencoba untuk memposisikan diri yang memahami tentang Khawarij itu adalah ramalan yang dimauzalan Allah itu. Tapi ini bayangkan, ini orang Khawarij itu rata-rata bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tetapi dari Suriah ke sana orang-orang pedalaman yang dipanggil oleh khalifah jauh-jauh ke kota. Ayo ke sini, kita perang gitu ya, melawan Muawiyah. Berbondong-bondong tuh. Ya. Setelah jauh-jauh dari pedalaman masuk ke kota, perang, ternyata yang ngajak perang ngalah, kecewa. Jadi mereka itu ya bangsa sama lah seperti ya orang kan waktu 212 kan lama banget atau 412. Nggak tahu aku itu. Nah, dia memang Pak Zainun lebih canggih gitu ya, dalam menjelaskan teologi. Dan memang demikian kan, harus menjadi bukan orang ketiga kan. Jelas. Kalau Bukan kita, katanya gitu. bukan dia sebagai orang ketiga kan, tapi sebagai yang mencoba menjadi bagian dari dia. Bukan outsider tapi insider kira-kira. Di inline dia. Jadi di dalam fenomena itu mungkin pengantarnya bang ya, atau terlalu tiba-tiba, belum dapat pengantar, mungkin tiba-tiba, atau orangnya belum masuk kelas pas pengantar gitu, paham. Tapi kan kata Pak Zubair itu kan pancingan katanya supaya mereka ngobrol, ternyata gak ada yang ngobrol, makin jadi dia, gak ada yang nanggepin gitu loh. Pada akhirnya maksud gue tuh muncul kekhawatiran ke depannya harus bagaimana itu buat mahasiswa itu. Saran buat mahasiswa baru dah. Susah juga bang ya, karena memang kalau kita ngisi NDP kan buru-buru di dekonstruksi kan, buru-buru direkonstruksi kan, sebelum pada akhirnya yang lain memuncak. Udah kelihatan tegang kan, langsung buru-buru kita rekonstruksi ulang, dan akhirnya ya udah kembali normal. Nah mungkin bapak dosen itu belum sempat rekonstruksi, udah kesebar videonya kan, atau apa, nggak tahu lah bang. Mahasiswanya mungkin jangan kagetan sama itu kan.
ya aku pikir semua orang menerima hal baru pasti kaget, dan karena di luar pengetahuan dia, pengetahuan doktriner ke pengetahuan kritis. Tapi berarti yang keliru tuh bukan kagetannya, tetapi ngeviralinnya itu, nyebarinnya itu. Ya nyebarinnya bagiku sah-sah aja, karena bagi dia ini melenceng kan. Bagi kita dia yang melenceng kan, kenapa nyebarin? Bagi dia enggak, dosennya yang melenceng. Padahal yang melenceng semuanya melenceng, satu ke kanan satu ke kiri. Jadi yang perlu ya komunikasi sih Bang, bahwa itu perlu diluruskan. Ya kalau ada yang salah paham, ya kalau belum sempat menjelaskan ya padahal ya salah paham kan, jadi bukan gini loh yang aku maksud. Kan abang selalu ada kesempatan untuk mengklarifikasi setelah mendekonstruksi. Nah mungkin bapak dosen belum sempat itu, udah terlanjur viral. Atau keburu Zoom-nya mati. Tapi di Google Meet kalau nggak salah bukan di Zoom itu. Itu Bu ya, jadi intinya mah masing-masing berada di jalan yang Iya. lima bumi lah ya. Iya. Dan maksudku kok apa? Dia videonya dari lama atau udah niat sebelum masuk udah niat mau videoin? Kayaknya dia pernah ini mungkin ya. Apa? Ya gue nggak tahu sih. Cuma kayaknya ini si mahasiswinya juga notice kayaknya. Di pertemuan sebelumnya mungkin. Masuk ke dalam kasus Rocky Gerung itu kan yang dibilang kitab suci fiktif itu kan bahaya. Iya. Ketika dibiarkan orang lain menafsirkan itu. Tapi kan Rocky Gerung forumnya juga forum publik itu. Emang public space. Iya, forumnya forum publik, orang-orang pintar, tapi kan pendengarnya, Bang. Itu makanya ini private space apa public space keduanya Swing public, swing voter, hibrid. swing voter, swing voter apa sih? Ini kalau Ya itu lah, yang makanya kalau dan ya perlu hati-hati juga sih. Enggak semua perlu disamaratakan. tapi gitu ya Banyak kok anak filsafat yang juga masih kaget. Dan ya nggak semua anak filsafat dianggap aman, ini kan nggak bisa juga Bang. Nggak semua anak teknik jago teknik dan banyak hal. ada lagi Bu sarannya atau lu ada saran buat Menteri Pendidikan Buat Pak dosen, nggak usah ngajar aja Pak kalau ada yang baperan. atau keluarin aja itu orang ya jangan Jangan. Memang kita tuh nggak malu untuk kritis sekarang kita. Kritis dibilang ke kiri ya, nggak speak up dibilang kok diem aja serba salah. Sekarang kita hidup di zaman serba salah. tapi gue ada di pihak Pak dosen sebenarnya kalau gue ya memposisikan diri itu ada di pihak gue gini kagetan boleh ya gue kagetan boleh lo mendapatkan insight pengetahuan baru yang berbeda apalagi menyangkut akidah itu boleh silakan kaget tapi selesai di forum itu baku hantam aja di situ Ya kan ibarat kita begini kayak tadi kan yang di Cianjur itu dia lapor ke bapaknya kan kita ini kan lapor ke bapak aja bang ini lapor ke publik loh dia kan itu logikanya lapor ke masyarakat ayo kita gebukin bareng-bareng gitu kira-kira ini menyeleneh kan begitu logikanya kita nggak tahu, bagi dia mungkin itu sebuah ancaman. Maksudku ular aja diginiin bagi dia ancaman, padahal bagi kita nggak ngagetin aja gitu. Nah bagi kita kagetin, bagi dia ancaman, ya wajar dia bersikap. Perlu lapor orang sekampung, misal kayak tiba-tiba ada orang baru ngetok pintu, kita langsung lapor orang sekampung kan enggak. Ya itu sikap refleks kita kan, padahal orang mau bertamu atau minta minum. atau memang generasinya generasi konten gitu maksudnya tuh Pak dosen gak memahami bahwa mahasiswa sekarang itu generasi konten ya apapun jadi konten gitu. gue mencari titik di mana gue pengen viral gitu. Enggak juga sih Bang, maksudku enggak juga Gue juga ya tadi aku ibaratin kayak dia merasa, weh
wih ada orang masuk ke rumah gue ini ganggu-ganggu, langsung dia lapor sekampung. Ya wajar, dia nggak kenal, melenceng kan, kok tiba-tiba masuk. Dan aku nggak tahu pembahasannya apa. Tapi kayaknya nanti ke depan ini banyak kasus-kasus kayak gitu tuh. Karena memang nggak sekarang medium pembelajaran ya tikon, Iya. mudah untuk direkam, mudah untuk disebarkan. Baik yang melenceng, baik yang lucu, baik yang Baik, baik, ya, semuanya disebarkan. Ketika kita merasa sama, ya dia punya teman banyak lah di luar bahwa ini sama. Gue punya satu kesamaan berpikir loh dengan teman-teman di luar bahwa ini salah. Ya kita share. Abang aja nge-share kan yang Luhut, ya punya, bahwa abang merasa bahwa di luar sana punya teman yang sama. tentang Luhut yang mana? Yang tentang dia bisnis PCR enggak ini, enggak ngambil keuntungan. Gue sepakat dengan hal itu. Emang setiap bisnis harus mencari keuntungan. Mau nggak tahu lagi. Jangan-jangan kamu cari ide awal itu. Aku nggak paham. Gitu bang. Gitu ya, Bu. Ada lagi, Bu? Sudah. Udah bang. Nggak. Jadi buat Pak Zuber, sabar-sabar. Aku bersamamu. Buat mahasiswanya, masih muda, jangan keseringan cari masalah sama dosen. ntar ditandain. Ntar ditandain. Syukur-syukur kalau pihak kampusnya itu berbaik hati. Tapi rata-rata ada gitu bikin ini terus di Fakultas Adab ada masalah besar tuh Iya. rata-rata. Dulu gedung roboh gitu ya. Kemudian rame-rame ada pusat bahasa. Orang-orang beradab itu kan tantangannya banyak. Oh betul. Karena dia berada di atas ilmu kan. Kalau kita ngaji talim mutalim. Tuh. Assalamualaikum. Salam Pak Zuber. Nanti kita podcast ya.